Bagaimana potensi ancaman radikalisme di Indonesia? Kevin Egan sudah punya informasinya untuk Anda. Silakan, Egan. Ya, Sumi, terima kasih. Pemirsa, tidak hanya di lembaga pemerintahan, radikalisme juga tumbuh subur di dunia pendidikan, khususnya di kampus. Nah, berikut ini kami akan paparkan data dari sejumlah lembaga yang melakukan penelitian terhadap potensi radikalisme di Indonesia. Ada 3 lembaga yang akan kami tampilkan datanya kepada Anda, pemirsa, untuk memudahkan paling tidak seberapa besar sebetulnya gerakan ataupun paham radikalisme yang berada di tengah-tengah kita. Yang pertama saya akan tampilkan dari lembaga survei Alfara yang menyebutkan ada 19,4% PNS yang anti Pancasila. Ini data dari Alfara, survei dilakukan dari tanggal 10 September hingga 5 Oktober 2017 di 6 kota besar, yaitu di Jakarta, ada di Bandung, di Semarang, Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Tentu saja untuk kemudian menanggulangi dan mengatasi mengenai radikalisme yang ada di kalangan aparatur sipil negara ini, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk melakukan etika kelembagaan dan juga berbagai upaya-upaya lain, dan kemudian ini juga diharapkan mampu mengurangi adanya radikalisme di kalangan PNS kita. Kita beralih ke data selanjutnya dari Alfara, kita beralih ke Lembaga Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah. Ternyata intoleransi dan juga radikalisme tidak hanya terjadi pada kalangan ASN di dunia kerja, tapi kemudian juga terjadi di dunia pendidikan. Dapat Anda lihat ada 63,07% intoleran pemeluk agama lain, ini di kalangan guru, dan kemudian ada 36,92% toleran pemeluk agama lain. Anda bisa lihat mengenai bagan yang ada di sebelah kiri saya, sebagian besar memang jumlahnya 63,07 ini intoleran pemeluk agama lain. Memang menurut dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah ini bahwa ada 3 faktor dominan yang kemudian menyebabkan adanya radikalisme di kalangan guru ini. Yang pertama adalah semua responden yang kemudian dilakukan surveinya menganggap bahwa semua ilmu pengetahuan sudah ada di Al-Quran, sehingga kemudian tidak perlu menambah pengetahuan dari buku-buku lain, sehingga kemudian mereka akhirnya terpapar radikalisme. Alasan kedua kemudian ada juga faktor demografi, dan kemudian ketiga adanya kedekatan dengan ormas-ormas tertentu yang kemudian membuat guru-guru ini kemudian akhirnya menjadi intoleran terhadap pemeluk agama lain. Kita lihat ke slide selanjutnya, ternyata tidak hanya guru, tetapi kemudian juga radikalisme ini ada di kalangan siswa. Kita lihat di warna kuning, 61,6% ini siswa toleran terhadap pemeluk agama lain, masih sebagian besar, tapi kemudian ada 35,7% siswa yang intoleran tapi bersifat pasif ataupun tidak terlihat. Dengan kata lain diam-diam begitu. Lalu kemudian kita ke bawahnya ada berwarna hijau 2,5% siswa intoleran aktif. Dengan kata lain dia menunjukkan sifat-sifat intoleran dan juga radikalisme tersebut. Ada bagian kecil 0,3% disebutkan bahwa siswa ini berpotensi teroris. Ini merupakan angka yang kemudian cukup mengkhawatirkan. Tentu saja upaya deradikalisasi sudah dilakukan setiap tahun, dan kemudian kita tahu bahwa ada revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang kemudian sudah disahkan pada bulan Mei pada tahun ini. Ini juga diharapkan mampu untuk membantu berbagai instansi terkait untuk memerangi mengenai adanya radikalisme dan juga intoleransi ini. Kita kemudian akan tanyakan lebih lanjut mengapa kemudian radikalisme ini masih terus terjadi di Indonesia, dan bahkan tadi kita saksikan bersama bahwa angka-angka tersebut cukup tinggi, tidak hanya kemudian di kalangan guru, tapi kemudian juga di kalangan murid dan bahkan di aparatur sipil negara. Sudah bersama dengan saya, narasumber sudah ada di studio, ada Profesor Dr. Irfan Idris yang merupakan Direktur Pencegahan Radikalisme dari BNPT. Silakan Pak Idris bergabung bersama saya di studio. Selamat siang, terima kasih telah hadir bersama kami. Kita akan bahas kemudian Pak Idris, kenapa kemudian radikalisme ini terus terjadi meskipun sudah berbagai upaya deradikalisasi ini dilakukan. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Siang akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Metro Siang. Kembali bersama saya sudah ada Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi dari BNPT. Pak Idris, seperti yang sudah saya tanyakan tadi sebelum kita jeda, kenapa kemudian upaya deradikalisasi sudah dilakukan setiap tahun, tapi kemudian kalau kita lihat datanya dari 3 lembaga tadi, angkanya cukup tinggi, Pak Idris. Kenapa? Jadi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ditugaskan menyiapkan strategi, kebijakan, dan program serta memperkuat satuan tugas di daerah. Strategi yang kita susun dan rumuskan berdasarkan undang-undang adalah
deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Deradikalisasi sebenarnya ditujukan kepada narapidana teroris yang ada dalam lapas dan mantan teroris yang ada di luar lapas, itu kita derat agar dia jangan berulah kembali atau jangan menyebarkan. Nah, kasus yang ada sekarang, begitu maraknya penelitian, tentu ketiga data ini tadi dengan hasil penelitiannya pada tahun-tahun kemarin itu bukan tanpa dasar, tetapi perlu juga kita atensi apa yang disampaikan Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar kita jangan mudah terbawa isu informasi pada satu sisi. Karena kenapa? Radikalisme atau terorisme itu terdiri dari dua phrase, radikal dan isme, atau teror dan isme. Isme ini tidak akan pernah berhenti menyebar seiring kehidupan manusia. Radikal itu mungkin ada bagusnya, ada positifnya. Teror saya kira tugas aparat keamanan dan kepolisian. Tetapi isme-isme ini banyak yang sangat terbatas pemahamannya. Baru satu kitab dibaca, baru satu guru ditempati berguru, dia sudah menyimpulkan bahwasanya inilah yang paling benar. Seperti tadi DP3M, ada guru yang galau. Dia katakan kitab suci itu sudah lengkap, tidak perlu lagi penjelasan. Justru penjelasan yang diperpegangi itu adalah tafsiran klasik yang ditafsirkan oleh ulama-ulama dahulu. Tidak salah, tetapi itu tepatnya berlaku pada zamannya. Kita berada di Indonesia. Saya kira bukan hanya ASN yang wajib menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau 4 konsensus dasar berbangsa. Semua masyarakat Indonesia sejak lahir sebagai manusia insan Tuhan di Indonesia sudah harus dan wajib menganut dan memiliki nilai-nilai Pancasila itu. Karena tidak ada yang bertentangan dengan agama nilai-nilai Pancasila itu. Betul, itu harus ditekankan. Kenapa harus menolak? Yang bisa sekarang kita lakukan terhadap ASN, lalu kemudian guru dan juga siswa kita yang terindikasi radikalisme apa, Pak? Nah, secara umum, kelompok-kelompok penyebar paham radikal mencari sasaran generasi muda yang memiliki militansi yang tinggi. Entah dia pegawai, entah dia mahasiswa, entah dia pelajar, bahkan entah dia santri di sekolah keagamaan atau pesantren. Nah, mereka menyasar semuanya itu. Untuk melakukan itu, Undang-Undang Nomor 5 2018, perubahan Undang-Undang 15 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, di pasal 7 ada upaya cegah. Ini yang sebelumnya tidak ada. Tetapi ini belum dilakukan pencegahan. Belum dilakukan secara regulatif, tetapi secara faktual di lapangan BNPT sejak dibentuk sudah melakukan itu. Yang pertama itu kesiapsiagaan, yang kedua kontraradikalisasi, yang ketiga deradikalisasi. Saya ingin mengambil poin yang kedua dari pencegahan, yaitu kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi ini terdiri dari 3 uraian. Ada kontranarasi, ada counter propaganda, ada counter ideologi. Ketiga kontra inilah harus kita perkuat dalam menghadapi ASN yang galau, yang setengah matinya bukan main menjadi ASN, tetapi setelah ASN kok menolak Pancasila, atau mahasiswa yang tugasnya kuliah kok mau mengganti ideologi negara. Ideologi kita sudah final. Pak Idris, tapi kemudian kontra narasi ini memperbanyak narasi-narasi moderasi, narasi-narasi menyejukkan, narasi-narasi alternatif, agar jangan memilih pilihan-pilihan politik lainnya untuk mengganti Pancasila. Konkretnya apa nih Pak Idris? Kira-kira langkah-langkah yang mungkin dilakukan Kementerian Dalam Negeri, mungkin BNPT bisa memberikan saran. Apakah kemudian menambah materi tertentu dalam seleksi CPNS? Bukan hanya Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya kira Bapak Kepala BNPT Komjen Pol Soehardi Alyus menggagas sinergitas kementerian dan lembaga, 36 kementerian dan lembaga, karena semua itu memiliki keteririsan di dalam memperkuat dan memperkokoh Pancasila dan NKRI. Misalnya Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri sampai ke tataran tingkat bawah, ada RT RW kan? RT RW ini harus mengetahui dan memahami berapa jumlah kontrakan di wilayahnya, siapa pendatang belum lapor, apa aja yang dikerja penghuni asrama itu, siapa yang tinggal di situ. Itu kalau Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Puluhan ribu, bahkan hampir 40.000 pesantren di Indonesia. Adakah pesantren-pesantren itu atau sekolah keagamaan itu, yang pertama jangan dikriminalisasi, yang kedua adakah dia turut dan ikut menjalankan
kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengajarkan anak-anak kita 4 konsensus dasar berbangsa dengan bahasa pesantren. Bukan berarti menolak dan tidak mau upacara. Tidak ada tiang bendera di dalamnya, padahal dia ada di dalam NKRI. Kemudian kementerian, misalnya Kementerian Koperasi UMKM. Kementerian Koperasi membentuk koperasi-koperasi